Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Saya Flaviani Sabina Nuria Tutung dengan NIM 1152300089. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah seorang filsuf dan berbagai pemikiran-pemikirannya. Oke, langsung saja. Sebelum saya masuk ke filsuf yang saya pilih, jadi saya menjelaskan apa sih pengertian filsafat menurut asal katanya. Oke, jadi pengertian filsafat ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, dan berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta, sophia yang berarti pandai atau kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filosofia adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Oke, selanjutnya kita masuk pada siapa sih tokoh filsafat itu dan dia dari mana gitu. Jadi yang aku pilih itu adalah Bapak John Locke dari Inggris. Oke, dia menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan empirisme itu apa. Empirisme itu adalah sebuah pengetahuan yang kita dapati berdasarkan pengalaman panca indera kita. Oke, selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Bapak John Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bapak John Locke ini lahir pada 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704. Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok-pokok pemikiran Bapak John Locke. Oke, yang pertama, empirisme. Seperti yang dikatakan dalam buku yang berjudul Essays Concerning Human Understanding, bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Oke, saya menjelaskan kembali apa itu empirisme. Oke, jadi empirisme itu adalah sesuatu atau sebuah pengetahuan yang kita dapati dari pengalaman panca indera kita. Misalnya itu adalah ketika kita itu sedang mengikuti konser, kita merasa tertarik dengan seorang penyanyi itu. Dengan secara tidak langsung dan secara tidak sengaja, kita dapat mempelajari mana hal-hal yang baik atau apa hal yang membuat seorang penyanyi itu suaranya bagus dan membuat semua orang itu tertarik dan kagum kepadanya. Oke, selanjutnya itu yang kedua, pokok pemikirannya itu berkaitan dengan agama. John Locke juga menentang kekuasaan negara atas agama. Negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintah atau meniadakan suatu dogma. Jadi menurut Bapak John Locke ini adalah agama sangat menentang kekuasaan negara atas agama itu sendiri. Terus yang ketiga adalah etika. Jadi di samping ajaran tentang filsafat pengetahuan, ajaran John Locke juga tentang etika juga sangat menarik, terutama berkaitan dengan teori-teori umumnya tentang bagaimana manusia memperilaku dan bagaimana manusia harus berperilaku. Jadi di sini bagaimana Bapak John Locke mengambil sebuah subjeknya itu manusia yang bersasaran pada etikanya, yang dimana bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial bisa membedakan mana hal yang baik dan patut dicontohi, mana hal yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontohi. Karena pada dasarnya manusia adalah salah satu makhluk yang berakal budi. Oke, selanjutnya kita masuk pada sedikit sejarah dan perkembangan empiris. Oke, empiris secara etimologis berasal dari kata atau bahasa Inggris yaitu empirikis, yang berarti
atau berakar pada bahasa Yunani yaitu empiria dan dari kata experieta yang berarti berpengalaman dalam suatu hal. Jadi sejarah dan perkembangan empirisme, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap suatu aliran rasionalisme. Bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris dasarnya ialah berpengalaman manusia yang memperoleh melalui panca indera, baik itu indera pendengaran, indera penglihatan maupun indera-indera yang lain yang dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap suatu subjek. Rasionalisme René Descartes mengajukan argumentasi yang kukuh untuk mendekatkan rasional terhadap suatu pengetahuan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis empiris ini. Jadi yang pertama ada empiriokritisme, disebut juga dengan sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti aliran ini ingin membersihkan pengertian pengalaman dan konsep substansi dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Yang kedua ada empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pecahan-pecahan problem filosofis dan ilmiah. Empirisme logis berpegang pada pandangan-pandangan berikut. Yang pertama, ada batas-batas bagi empirisme. Yang ketiga ada empiris radikal, suatu aliran yang berpendirian bahwa semua ilmu pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi kita sebagai manusia. Jadi kita masuk pada sebuah kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan dari tadi ya teman-teman. Kesimpulan, jadi filsafat merupakan ilmu yang mempelajari atau berusaha menjelaskan masalah-masalah atau problem seperti pernyataan tentang suatu konsep apa dan bagaimana disebut dengan suatu ilmunya, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah serta meyakinkan. Sekian dan terima kasih dari saya, Flaviani Sabina Nuria Tutung. Secara pribadi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Saya Flaviani Sabina Nuria Tutung dengan NIM 1152300089. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan salah seorang filsuf dan berbagai pemikiran-pemikirannya. Langsung saja. Sebelum saya masuk ke filsuf yang saya pilih, jadi saya menjelaskan apa sih pengertian filsafat menurut asal katanya. Jadi pengertian filsafat ini itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia dan berasal dari dua kata yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta, sophia yang berarti pandai atau kebijakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa filosofia adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Selanjutnya kita masuk pada siapa sih tokoh filsafat itu dan dia dari mana gitu. Jadi yang aku pilih itu adalah Bapak John Locke dari Inggris. Dia menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Sebelumnya saya akan menjelaskan empirisme itu apa. Empirisme itu adalah sebuah pengetahuan yang kita dapati berdasarkan pengalaman panca indera kita. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Bapak John Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bapak John Locke ini lahir pada 29 Agustus 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704.
Oke, selanjutnya kita masuk pada pokok-pokok pemikiran Bapak John Locke. Oke, yang pertama empirisme. Seperti yang dikatakan dalam buku yang berjudul Essays Concerning Human Understanding, bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Oke, saya menjelaskan kembali apa itu empirisme. Oke, jadi empirisme itu adalah sesuatu atau sebuah pengetahuan yang kita dapati dari pengalaman panca indera kita. Misalnya itu adalah ketika kita itu sedang mengikuti konser, kita merasa tertarik dengan seorang penyanyi itu. Dengan secara tidak langsung dan secara tidak sengaja, kita dapat mempelajari mana hal-hal yang baik atau apa hal yang membuat seorang penyanyi itu suaranya bagus dan membuat semua orang itu tertarik dan kagum kepadanya. Oke, selanjutnya itu yang kedua, pokok pemikirannya itu berkaitan dengan agama. John Locke juga menentang kekuasaan negara atas agama. Negara tidak boleh memeluk agama, tidak dapat memerintah atau meniadakan suatu dogma. Jadi menurut Bapak John Locke ini adalah agama sangat ia menentang kekuasaan negara atas agama itu sendiri. Terus yang ketiga adalah etika. Jadi di samping ajaran tentang filsafat pengetahuan, ajaran John Locke juga tentang etika juga sangat menarik, terutama berkaitan dengan teori-teori umumnya tentang bagaimana manusia memperilaku dan bagaimana manusia harus berperilaku. Jadi di sini bagaimana Bapak John Locke mengambil sebuah subjeknya itu manusia yang bersasaran pada etikanya, yang dimana bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial bisa membedakan mana hal yang baik dan patut dicontohi, mana hal yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontohi. Karena pada dasarnya manusia adalah salah satu makhluk yang berakal budi. Oke, selanjutnya kita masuk pada sedikit sejarah dan perkembangan empiris. Oke, empiris secara etimologis berasal dari kata atau bahasa Inggris yaitu empirikis, yang berarti atau berakar pada bahasa Yunani yaitu empiria, dan dari kata experieta yang berarti berpengalaman dalam suatu hal. Jadi sejarah dan perkembangan empirisme, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap suatu aliran rasionalisme, bila rasionalisme mengatakan bahwa kebenaran adalah rasio, maka menurut empiris dasarnya ialah berpengalaman manusia yang memperoleh melalui panca indera, baik itu indera pendengaran, indera penglihatan maupun indera-indera yang lain yang dapat memberikan suatu pengetahuan terhadap suatu subjek. Oke, rasionalisme René Descartes mengajukan argumentasi yang kukuh untuk mendekatkan rasional terhadap suatu pengetahuan itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis empiris ini. Jadi yang pertama ada empiriokritisme, disebut juga dengan sebuah aliran filsafat yang bersifat subjektif idealistik. Aliran ini didirikan oleh Avenarius dan Mach. Inti aliran ini ingin membersihkan pengertian pengalaman dan konsep substansi dan sebagainya sebagai pengertian a priori. Oke, yang kedua ada empirisme logis. Analisis logis modern dapat diterapkan pada pecahan-pecahan problem filosofis dan ilmiah. Empirisme logis berpegang pada pandangan-pandangan berikut. Yang pertama, ada batas-batas bagi empirisme. Yang ketiga, ada empiris radikal, suatu aliran yang berpendirian bahwa semua ilmu pengetahuan dapat dilacak sampai pada pengalaman indrawi kita sebagai manusia. Oke, jadi kita masuk pada sebuah kesimpulan dari apa yang sudah saya paparkan dari tadi ya teman-teman. Oke, kesimpulan jadi, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari atau berusaha menjelaskan masalah-masalah atau problem seperti pernyataan tentang suatu konsep apa dan bagaimana disebut dengan suatu ilmiah, bagaimana konsep tersebut dilahirkan, bagaimana ilmu dapat menjelaskan, memperkirakan serta memanfaatkan kebenaran terhadap fenomena alamiah serta meyakinkan. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Flaviani Sabina Nuria Tutung.
secara pribadi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.